Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Haryani SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2022 ketika Ibu masuk ke SMK Negeri 1 Mendo Barat ini diamanahkan sebagai kepala sekolah, maka Ibu sudah merevisi visi dan misi untuk SMK Negeri 1 Mendo Barat. Adapun visi dan misi SMK Negeri 1 Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencetak generasi yang cerdas, terampil, mandiri, berjiwa kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, dan multimedia dengan berlandasan keimanan, berwawasan imtek dan berbudaya lingkungan hidup. Adapun misi kita dalam SMK Negeri 1 Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menjalin kerjasama dengan dunia industri ataupun DUDI dan dunia usaha. 5. Menetapkan kegiatan kewirausahaan sehingga siswa memiliki kemampuan untuk berwirausaha. 6. Meningkatkan semangat keunggulan, kreativitas, inovatif, dan daya saing bagi semua warga sekolah. 7. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, seni, pecinta alam, pramuka, olahraga, dan rohis bagi siswa agar dapat bersaing dalam setiap perlombaan dan memupuk jiwa sportivitas. 8. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 9. Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kompetensi keahliannya. 10. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, indah, tertib, rapi, dan nyaman. Itulah visi dan misi yang sudah kita terapkan di SMK Negeri 1 Mendo Barat. Berkenaan dengan program keunggulan yang kita ada di SMK Negeri 1 Mendo Barat, di mana kita ketahui bahwa jurusan sekolah kita ini adalah jurusan pertanian dan peternakan serta multimedia. Kami berharap keunggulannya pertama dalam bidang pertanian, artinya meningkatkan hasil pertanian walaupun skalanya kecil, masih skala di tingkat pelajar, tapi sudah bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil pangan yang kita harapkan untuk membuat keterampilan siswa dalam kegiatan berkompetensi dan berwirausaha nantinya. Kemudian di bidang peternakan, kita juga sudah melakukan bagaimana cara kita membudidayakan ternak ayam, baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging. Tujuannya untuk apa? Kita meningkatkan keunggulan di bidang peternakan ini adalah untuk mengasah praktik siswa di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga nanti mereka menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan bidang yang mereka asuh, gitu ya. Kemudian untuk bidang kejuruan multimedia. Nah, di multimedia ini kami sangat berharap sekali ada produk unggulan yang bisa dihasilkan oleh siswa-siswa di multimedia ataupun di DKV ya, desain komunikatif visual, agar anak-anak di multimedia dan DKV ini bisa mengaplikasikan IT
kemajuan teknologi yang berbasis teknologi informatika, sehingga ketika mereka lulus dari SMK Negeri 1 Mendo Barat dengan jurusan multimedia dan DKV, mereka sudah bisa mengaplikasikan ilmu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Ya, suatu kebanggaan ibu jika SMK ini suatu saat menjadi SMK yang terbaik, khususnya di Kecamatan Mendo Barat, umumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana kita ketahui bahwa untuk harapan seperti ini bukannya suatu hal yang mudah. Ini adalah tantangan bagi seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Mendo Barat yang harus mendukung untuk keunggulan SMK 1 Mendo Barat. Harapan Ibu, semoga nanti ke depan siswa-siswa, para alumni ini bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama baik SMK Negeri 1 Mendo Barat baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Perkenalkan ya, nama saya Zainal Arifin. Saya guru ATU di SMK Negeri 1 Mendo Barat, sekaligus menjabat sebagai Kepala Jurusan Agribisnis Ternak Unggas untuk periode tahun 2023-2024. Jurusan Agribisnis Ternak Unggas ya, Agribisnis Ternak Unggas itu adalah jurusan yang bergerak ya di bidang kompetensi agribisnis ternak pedaging, ternak petelur, produksi pakan, dan pembibitan ternak. Jadi siswa itu nanti fokusnya itu belajar di kompetensi yang Bapak sebutkan tadi. Perkenalkan, saya Elmia SP. Saya adalah Ketua Jurusan Produktif SMK 1 Mendo Barat sekaligus Guru Produktif SMK 1 Mendo Barat. Jurusan ATPH merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK 1 Mendo Barat ini ya, di mana jurusan ini bergerak di ilmu agribisnis pertanian tanaman hortikultura. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Iskandar, Ketua Program Studi DKV dan Multimedia di SMK Negeri 1 Mendo Barat. Di SMK Negeri 1 Mendo Barat, jurusan yang ada itu adalah multimedia dari tahun pembelajaran 2021. Kemudian semenjak berlaku kurikulum Merdeka, maka jurusan ini berubah menjadi desain komunikasi visual. Nah, adapun lapangan kerja yang bisa ditekuni oleh anak-anak jurusan DKV dan multimedia ini adalah bidang desain grafis. Desain grafis itu meliputi nanti pekerjaannya pada percetakan, pada stasiun-stasiun televisi dan sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran mengenai jurusan multimedia dan DKV di SMK Negeri 1 Mendo Barat. Kalau prospek kerja, kalau untuk jurusan agribisnis ternak unggas sebenarnya banyak ya. Pertama, kalau di SMK Mendo Barat ini untuk jurusan agribisnis ternak unggas itu kami orientasinya adalah siswa itu setelah lulus itu bisa bekerja atau berwirausaha, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa menjadi teknisi di perusahaan-perusahaan sebagai pekerja di perusahaan peternakan, terus bisa juga bekerja sebagai penyuluhan di Dinas Pertanian Peternakan, dan kuliah juga bisa untuk melanjutkan sambil kuliah. Di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu prospek kerjanya cukup menjanjikan. Peluangnya itu sangat banyak. Nantinya lulusan dari jurusan ATPH ini mereka bisa bekerja sesuai dengan bidang mereka. Ya, jadi sesuai dengan bidang mereka, bisa nantinya mereka di tanaman hortikultura, bisa juga nanti mereka bekerja di nursery, bisa juga nanti mereka bekerja di lab kultur jaringan, bisa juga mereka bekerja nantinya di industri-industri, bahkan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Prospek kerja memang banyak, terutama di sekitar
lingkungan kita itu mungkin hanya di daerah Pangkal Pinang itu kebanyakan adalah percetakan, kemudian juga stasiun-stasiun TV dan banyak lagi saya kira karena multimedia ini dan di kafe ini memang sifatnya umum, di kantor juga bisa, kemudian rekaman-rekaman dan sebagainya. Jadi biasanya berpusat ke kota-kota menengah ke atas. Kalau kendala di sekolah ini pertama itu berhubungan dengan sarana prasarana paling ya, karena istilahnya kalau SMK ini kan untuk praktiknya itu butuh anggaran yang tidak sedikit. Jadi terutama di situ kendalanya. Akan tetapi untuk di SMK Manado Barat ini biasanya untuk praktek pembelajarannya itu tiap tahun itu diadakan, biasanya langsung anak-anak ini kami arahkan praktik di lapangan, terutama di pemeliharaan ayam pedaging, petelur, produksi pakan, dan cara pembibitan ternak. Sebenarnya kalau saya pribadi ya tidak mempunyai kendala yang cukup besar dalam mengajarkan siswa-siswa jurusan ATPH ini, karena pemahaman pada karakter mereka itu yang saya perlukan ya, karena ketika saya sebagai tenaga pengajar tidak memahami siswa saya dalam dalam memberikan materi, otomatis ilmu yang akan saya sampaikan itu tidak akan tersampaikan. Namun ya, ketika saya memahami karakter siswa saya, seberapa banyak siswa saya yang saya ajarkan, otomatis kompetensi yang saya ajarkan itu pastinya akan masuk di mereka dan mereka akan bisa atau mampu nanti menerapkan setelah mereka sudah selesai atau sudah lulus dari SMK ini, seperti itu. Namun ya pastinya ada kendala-kendala baik itu di kelas atau di lapangan, tetapi tidak terlalu urgensi sekali. Salah satu contohnya adalah ketika di dalam kelas anak-anak ATPH ini, mereka karena 30% itu mereka teori dan 70% adalah praktek, otomatis untuk teori mereka tidak begitu mumpuni karena mereka orientasinya ada ke praktek. Namun ketika mereka melakukan praktek, kendalanya juga itu berasal dari fasilitas dan bahan-bahan alat yang ada. Ketika fasilitas dan bahan alat yang ada itu mencukupi, ya itu tidak terkendala sekali. Namun ketika bahan dan alatnya tidak cukup, itu merupakan salah satu kendala, namun bisa kita tanggulangi dan bisa kita upayakan. Oke. Nah, ini proses pembelajaran karena kita sangat tergantung dengan teknologi, maka biasanya untuk desain ini memerlukan peralatan-peralatan dengan spesifikasi yang sesuai. Nah, yang ada di SMK Negeri 1 Manado Barat ini sudah cukup tertinggal, sehingga memang kami membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga tidak sesuai dengan standar yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional, karena peralatan yang kurang menunjang tadi. Harapan saya ya jurusan ini untuk selanjutnya, untuk tahun-tahun ke depan itu ya pasti harapannya berkembang ya. Karena di dunia sekarang ini kan yang namanya kebutuhan protein hewani itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu ya peluangnya pasti tinggi. Oleh karena itu harapan saya ya jurusan ini berkembang, tercipta atau alumni-alumni yang keluar dari sini bisa berkontribusi untuk masyarakat dalam pemenuhan itu tadi sumber gizi, protein, dan bisa bekerja masuk untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kedepannya ya, jadi jurusan ATPH ini sebenarnya kedepannya harapan ibu itu satu, bisa mengembangkan potensi untuk siswanya. Yang kedua, bisa meluluskan siswanya dan siswanya itu bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, ataupun siswanya itu nantinya juga bisa mengaplikasikan ilmu mereka atau menerapkan ilmu mereka kepada pekerjaan mereka, karena
ilmu yang mereka dapatkan di SMK ini merupakan ilmu yang sudah biasa mereka lakukan dan sudah bisa mereka terapkan ketika mereka sudah lulus di SMK ini. Harapan Ibu, semoga lulusan dari SMK ini merupakan siswa-siswa dan orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga mereka berhasil ke depannya. Itu saja. Harapan saya kepada jurusan ini yaitu bagaimana caranya sarana dan prasarana ini bisa semakin dilengkapi, kemudian juga sehingga nantinya anak-anak dapat belajar sesuai dengan standar yang ada. Perkenalkan, nama saya Arjuna dari kelas 11 DKP 2. Saya ketua OSIS periode 2022-2023 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi dari kelas 10 ATU. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS baru SMK Negeri 1 Menda Barat periode 2023-2024. Visi OSIS kalau tahun lama membangun sekolah menjadi lebih baik dan pokoknya lebih baik. Visi misi OSIS 2023 periode 2023 adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi bagi warga sekolah. Manfaat mengikuti kegiatan OSIS yaitu bisa dekat dengan guru, bisa banyak pengalamannya dan lain-lain. Bisa banyak teman, dikenal banyak guru, dan menambah wawasan dan pengalaman. Syarat menjadi anggota OSIS yaitu memiliki perilaku baik, etika baik, sopan, dan memiliki banyak pengalaman tentang organisasi. Syarat masuk OSIS yaitu memiliki perilaku yang baik, sopan santun, berpakaian rapi, dan memiliki akhlak yang mulia. Harapan untuk OSIS kedepannya semoga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, dan semoga selalu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan kedepannya untuk OSIS adalah supaya organisasi ini terus berjalan menjadi lebih baik, supaya bisa menjadikan SMK Negeri 1 Menda Barat menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju. Organisasi Gasipa adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 21 November tahun 2013 dan masih aktif beroperasi dengan baik sampai sekarang. Kepanjangan dari Gasipa adalah Generasi Siswa Pecinta Alam. Perkenalkan, saya Andi dari kelas 10 ATU. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi dari kelas 10 ATU. Perkenalkan, nama saya Nabila Variatus Solea dari kelas 11 DKV 2 mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari kelas 11 3 DKP 1. Jurusan saya Desain Komunikasi Visual. Tertarik melihat kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Menda Barat. Pesan saya pertama kali masuk SMK yaitu menarik melihat guru-gurunya yang sangat asik dan kurikulum. Kesan pertama masuk SMA sangat menyenangkan, di mana dulu kita sekolah baru ya, di mana banyak sekali jurusan, dan kita pada pertemuan pertama kita bertemu dengan teman-teman baru yang berbeda karakter, yaitu mengajarkan kita cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang baru.
Kesan pertama kali saya masuk sekolah adalah saya melihat sekolah ini sangat bersih dan bermacam-macam jurusan dan membuat saya minat mengikuti teman-teman yang ada di SMK. Alasan masuk SMK yaitu supaya lulus dari SMK mempermudah mendapat pekerjaan. Alasan masuk SMK pada nanti saat setelah lulus SMK bisa langsung terjun ke dunia kerja dan mendapatkan bekal kewirausahaan. Tujuan saya masuk SMK adalah untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan. Tadi sok menyerah. Yang tidak bisa dilupakan pada saat sekolah di SMK itu pada saat P5 kelas 10. Pada saat Isra Mi'raj atau Maulid Nabi kerohanian. SMK bisa, SMK hebat. Belajar terus ke SMK. SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat. Tempat merancang harapan, tempat menghabiskan masa remaja, dan tempat 1000 kenangan. Inilah SMK punya cerita.